Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini diberikan kepada saya. Ini memang khotbah perdana saya. Cuman makasih. Sebenarnya saya datang di sini sudah ya lebih banyak dari jari tangan saya. Jari tangan, nggak tahu jari kaki ikut nggak. Tapi sudah lebih banyak. Jadi banyak yang saya kenal di sini. Mas Andre, Mas Agus mana? Ada. Aku sedih ya. Pak Yan, Mr. Yan. Saya kenal juga Pak Yan, walaupun cuma di Facebook ya. Tapi tadi sempat disinggung ini khotbah perdana ya. Saya mengucap boleh ditampilkan PPT saya. Terima kasih operatornya. Ini di khotbah perdana. Cuman saya kemarin sempat berpikir waktu kami mampir di Alfa, di situ ditulis kali spasi negoro. Biasanya selama ini disambung ya yang saya tahu. Jadi saya merasa begini Bapak Ibu, saya ini agak mirip-mirip dikit dengan Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Kalau kita lihat di Alkitab, dicatat Tuhan Yesus khotbah pertama itu di atas bukit, dekat dengan alam. Saya khotbah pertama di kali. Puji Tuhan. Baik, akan saya khotbahkan pada pagi hari ini, walaupun tadi dibilang mentah. Saya harap ini nggak asem ya sama Bapak Ibu. Oke, saya diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Next. Nah ini dia. Judul khotbah saya 50. Ada yang bingung? Ada yang resah gelisah? Sambil Bapak Ibu berpikir sebentar, saya ambil contekan sebentar. Saya bisa mengerti Bapak Ibu kalau sampai bingung, ini khotbah opo nggak ada rohaninya, angkat tok ya. Sebenarnya di sini saya tahu jemaat Tuhan di sini selain ada Pak dosen Pak Rudi saya kenal baik. Ini sahabat dosen kakak saya. Khotbah angka itu agak jarang ya. Cuman kenapa saya ambil tema ini? Tadi sudah ada woro-woro dari worship leader bahwa kami yang datang ini udah kepala 50. Biasanya orang jalan kepala 5 waktu bikin tour atau trip ya. Kami ada tim yang cukup banyak, ada kepala tim kami yang paling tua umur 53. Kami datang benar-benar bukan bawa makanan, cemilan, bawa obat Bapak Ibu. Semenjak kami memulai perjalanan itu sudah sakit. Jadi kalau kami berjuang sampai saat ini, itu karena ada keberanian Tuhan yang Tuhan beri kami. Beberapa hari yang lalu sempat istri saya dia nggak bisa tidur semalam. Baik, memang tangan saya kadang-kadang tanpa sadar. Jadi beberapa hari yang lalu istri saya nggak bisa tidur. Padahal kami tinggal di hotel. Semalaman dia nggak bisa tidur sampai konsultasi dokter via online dan beli obat via online. Paginya waktu kami sarapan dia bilang, aduh kita menyerah aja ya. Itu kata menyerah di kuping saya itu musuh Bapak Ibu, musuh banget. Wah, saya langsung kaget, saya bilang enggak. Biasanya selama ini saya sayang banget sama istri. Dia memang tetap sayang, tapi waktu itu saya bilang enggak, kita tetap lanjut. Nah ini. Nah, khotbah yang akan saya sampaikan siang hari ini adalah 50. Kalau Bapak Ibu masih bingung-bingung, saya lebih bingung sebenarnya. 1 minggu ini, angka ini kayak apa ya? Bukan merasuk ya, menghantui saya.
Sampai waktu perjalanan dari Jakarta itu setiap saya lihat angka 25 di mata, di otak saya 50. Lihat yang gede-gede di reklame, angka 5 jadi 50. Kemarin beli bukan celana yang ini, celana seragam. Kami mampir di satu departemen store. Saya lihat di itu diskon 25 di mata, di otak saya 50. Yang untung saya. Oke. Lanjut, next. Mengapa 50? Apakah karena topik ini jarang dikhotbahkan atau bahkan mungkin belum ada yang khotbah tentang 50, tapi sebenarnya latar belakang khotbah ini sudah disampaikan sebelumnya karena kami yang datang itu golden trip, umur 50. Istri saya kemarin tanggal 12 berulang tahun ke-50. Ya kayak saya dekat-dekat situlah. Jadi kami 50 ya. Next. Ada apa dengan 50? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan filosofi angka Jawa. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Bapak Gembala. Saya orang Manado, jadi kalau saya salah penyebutan aksennya Jawa mohon dimaafkan ya. Lanjut, next slide. Saya nggak mau lama-lama biar khotbah cuma 10 menit. Sudah lama kita tadi. Ya, filosofi angka Jawa dalam usia manusia, angka 11 atau 11. Wih, itu kan baru awal udah bermakna seake welase. Bener gak ya? Bener ya? Ya. Seake welase. Lanjut. Merupakan usia di mana dikasih banyak sayang, dikasih bimbingan. Sebenarnya di bagian ini saya mau lanjut terus. Cuman saya mau kasih satu contoh yang konkret. Justru di tempat ini kemarin saya nonton YouTube. Salah satu contoh konkretnya adalah si Anto. Saya kemarin waktu nonton film drama itu, saya bilang waduh, dapat satu keponakan lagi saya. Kemarin saya sempat tanya, saya pikir ini skenario yang dibikin sama Kak Grace ya, karena Kak Grace itu luar biasa kalau saya. Di sini banyak orang-orang hebat. Tapi ternyata penulis skenario itu Anto sendiri. Dan benar, Anto ini kata Pak Denny. Ini Pak Denny ini kakak mertua saya, jadi agak mesti sopan-sopan dikit. Kata Pak Denny, saya yang tulis. Itu Ante itu anak tantrum. Nah, dari video itu saya lihat, cocok banget. Ante itu perlu dikasih sayang. Anak-anak tantrum itu perlu dikasih sayang. Diberi kasih yang lebih, perhatian yang lebih dibandingkan yang tidak. Dan dibimbing, bayangin, buat mandi sendiri aja tuh perlu kejar-kejaran nggak? Ya, nah ini ya, lanjut. Kita nggak lama-lama karena saya banyak sekali slide ternyata. Lanjut. Berikutnya angka 21 atau selikur bermakna seneng lunggu kursi. Di usia ini orang mulai mencari jabatan, pekerjaan, pengakuan diri. Lanjut, jangan lama-lama. Berikut, angka 25 atau selawe bermakna seneng lanang lan wedok. Bener ya? Saya agak susah menyebutnya wedok, wedok. Bener ya? Oke. Ini ya, di usia ini orang bukan mulai tertarik, sudah mulai siap-siap mau menikah. Jadi usia untuk menikah. Berikutnya angka 50. Nah, ini jadi judul kita atau seket. Bermakna seneng ketunan. Ibu Gembala, sebentar sabar. Saya walaupun orang Manado,
Saya ngerti. Bukan saya ngerti sih. Saya nyari sebenarnya. Usia ini seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dan meninggalkan hal-hal duniawi. Bonus satu lagi. Lanjut. 60. Oke, betul. Dapat 100. Berikut adalah angka, lanjut. 60 atau swida. Bermakna sejatine wiswayahe tinda. Wih. Keren ya. Lancar kan, lancar ya. Saya bener ya, lancar ya, bener ya. Bener gak itu ngomongnya tadi? Oke. Di usia ini sudah seharusnya mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia. Persiapan bukan meninggal loh Bapak Ibu. Mempersiapkan diri. Bukan saya yang ngomong tapi ini filosofi Jawa. Mumpung lagi khotbah di Jawa. Karena kematian sudah di depan mata. Gitu ya. Lanjut. Jadi berdasarkan filosofi angka Jawa tadi, 50 atau 50 bermakna seneng ketunan. Kata ketu berarti peci atau penutup kepala yang dipakai untuk melaksanakan ibadah. Nyambung ya? Nyambung. Di usia ini manusia 50, Anda dan saya. Ada yang 50 di sini bangnya? Kak Grace. Ada yang 50? Nah, Bu Maria ya bener ya? Wah, seket CJ, pokoknya sekitaran 50 lah, 49, jangan yang 70, itu jauh ya. Atau adik-adik itu masih sangat jauh. Oke, di usia ini manusia 50 memasuki fase harusnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Harusnya semakin meninggalkan keduniawian, hal-hal duniawi. Next. Jadi topik hari ini seket. Atau next, seneng ketunan. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini topik kita hari ini. Jadi ini akan kita pelajari. Next. Kosakata seket ternyata digunakan oleh dua bahasa lain. Misalnya satu bahasa Arab artinya diam. Jadi kalau kita pelayanan ke Arab akan beda khotbah hari ini. Ya, diem. Terus yang kedua, bahasa Melayu juga mempunyai kosakata seket. Artinya diblokir atau kendala. Oke, kalau dia bilang seket bahasa, kendala bahasa. Ya, kurang lebih begitu. Baik, lanjut. Kita belum baca firman Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang menggambarkan tentang mendekatkan diri kepada Tuhan? Ya pasti ada lah. Ya. Next. Jawabannya ada. Dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 20, bagaimana para gembala datang, mendekat, datang untuk menyembah Tuhan. Mereka dari padang cukup jauh, mereka mendekat ke Bethlehem. Baik, kita baca biar lebih afdol ya. Baca Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Sebentar. Firman Tuhan begini. Lukas 2 ayat 8 sampai 20, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di palungan.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Tuhan dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan kita pagi hari. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena ini masih suasana Natal. Saya lihat dekorasi GPDI Kalinegoro ini luar biasa. Saya nggak janjian, saya nggak janjian. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, sebelah kanan saya atau sebelah kiri Bapak Ibu, ini nih yang kita baca. Lukas 2 ayat 9, gembala-gembala. Sebelah kiri ada tentang orang Majus. Ini ada yang kita baca tadi, malaikat yang bala tentara Tuhan yang muncul. Ya, luar biasa. Ada 2 poin yang akan kita perhatikan di awal pembacaan kita pada siang hari ini. Yang pertama, next. Ada apa di padang? Dan yang kedua, apa sesungguhnya para gembala itu? Next slide. Oke, kita lihat poin yang pertama. Ada apa di padang? Kejadian 4 ayat 8, saya sudah cantumkan di situ. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Saya kasih warna merah di situ. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya, lalu membunuh dia. Peristiwa pembunuhan pertama yang tercatat dalam Alkitab sehubungan dengan sejarah manusia ini terjadi di padang. Mengapa Kain membunuh Habel adiknya? Kain yang iri kepada Habel adiknya mengajak ke padang kemudian membunuhnya. Itu karena dia iri. Ada Bapak Ibu di sini yang punya hobi iri? Ini satu karakter yang cukup berbahaya. Ini orang yang dengan karakter iri, saya catat di sini. Senang orang lain susah. Susah orang lain senang. Ini orang iri. Orang beli kulkas, dia yang kepanasan. Orang beli kompor, dia yang kedinginan. Nah, ini orang iri. Ya. Saya punya satu ilustrasi. Sebenarnya ini saya coba apa ya? Memperin lah. Ada 2 orang lagi minum kopi. Nah, biasanya orang kalau di Jakarta itu kalau self service itu tempat yang lebih mahal. Mau makan sendiri, ambil, masak sendiri, sabu-sabu, ya, atau apa namanya, pokoknya begitulah. Nah, ini 2 orang tidak saling kenal, duduk berhadapan karena kebetulan mejanya tidak minum kopi, self service. Yang satu, jadi dia ada kompor, jadi itunya di situ apa, tungkunya di situ. Tekonya di situ, ada gelas di situ, ada gula, ada kopi. Waktu dia ngaduk orang yang pertama, dia ambil kopi, tuang, ambil sendok. Yang di seberang merhatiin.
sendok, dia minum. Begitu dia taruh, yang sembarang itu sengaja dia ambil gula, taruh di gelas, ambil kopi, dia ambil air mendidih, dia nggak aduk pakai sendok, dia aduk pakai jari, langsung minum. Jadi kelihatan lebih hebat karena nggak mau lihat orang senang. Nah bapak itu yang ngelihatnya, wah iri. Tadi iri apa? Kalau orang lain senang, dia susah. Dia mau supaya orang lain susah. Jadi biar dia senang, dia ambil. Jadi dia sebentar, dia mau lebih supaya orang itu nggak senang. Dia sorong gelasnya, dia ambil kopi, dia tuang, dia ambil garam, dia tuang, dia ambil air mendidih, dia tuang, dia aduk di mulut. Orang yang seberang ternyata tukang iri juga. Gitu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia pergi, dia berdiri nih orang, dia ambil air dingin dari luar. Bapak Ibu tahu, dia ambil kopi, masukin di mulut, air gula masukin mulut, air yang dingin masukin mulut, dia telan. Mau panasin gimana? Dia kompor, dia taruh perutnya di kompor. Gitu. Orang yang iri maunya lebih dari orang lain. Bahaya Bapak Ibu. Taruh perut di kompor, rugi enggak? Rugi. Tapi banyak orang yang iri, lebih baik dia rugi daripada orang senang. Lebih baik orang susah, saya hilang satu mata, yang penting orang lain hilang dua mata. Gitu, ya. Lanjut, kita nggak akan berlama-lama di sini. Kurang lebih seperti itu. Poin yang kedua, ini dia sudah ditampilkan. Siapa sesungguhnya para gembala itu? Ada empat indikator yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, para gembala itu bukan orang yang bijaksana seperti orang Majus. Nah ini, para gembala itu tidak seperti orang Majus. Orang Majus itu dicatat bahwa orang-orang yang pintar. Mereka pintar membaca bintang-bintang. Sementara orang Majus, para gembala itu nggak bisa. Saya ingin bikin perbandingan terbalik tentang ini. Bapak Ibu pernah nggak bayangkan untuk pesan Natal itu tentang kelahiran Tuhan, yang gembala dapat pesan seperti orang Majus, sementara yang orang Majus dapat pesan seperti gembala. Pernah nggak kepikiran seperti itu? Orang Majus sudah pinter, dikasih yang gampang pula. Nih di Bethlehem ada Mesias, langsung datang nggak? Langsung, pinter. Sementara gembala-gembala ini coba, mereka tinggal di sebelah timur umpama ya. Karena kan gembala ini datang dari timur, mereka melihat itu orang Majus itu tinggal di timur. Menurut Mbah Google ya, Mbah Google itu mereka itu orang Majus itu orang-orang dari Persia, dari Iran kalau sekarang ya, dunia modern. Mereka dari timur datang ke Yerusalem, mereka melihat tanda bintang. Nah coba gembala yang ada di Persia, lihat bintang. Datang enggak? Enggak. Sebenarnya bintang yang sama yang orang Majus lihat di Persia itu ada. Ada loh, ada di Yerusalem. Kenapa saya bilang ada? Karena orang Majus itu melihat bintang itu di timur. Sama kayak karena jarak dari Yerusalem ke Persia itu kurang lebih kalau ditarik garis lurus 1.500. Ya kayak Jakarta Bali, Jakarta Kupang lah. Kalau ditarik garis lurus, kita melihat matahari yang sama, bintang yang sama, gitu ya. Jadi yang pertama, mereka bukan orang yang bijaksana. Jadi berita Natal itu ada dua jenis. Tuhan datang kepada orang yang tidak bijaksana maupun orang yang bijaksana. Amin. Jadi jangan mentang-mentang kita pintar. Oh, ingat,
Berita Natal untuk orang pintar itu cuma seperti bintang. Kalau nggak ngerti salah sendiri. Ya Pak dosen ya, baru dia. Mahasiswa memang harus ngerti nggak ngerti harus ngerti. Gitu. Sementara orang-orang yang ada di padang, yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang kasar mungkin, itu Tuhan malaikat loh datang. Gitu ya. Yang kedua, siapa sesungguhnya para gembala? Orang yang tidak bisa dipercaya. Kenapa saya bisa pastikan orang yang tidak bisa dipercaya? Gembala-gembala itu ada gembala yang baik, ada gembala yang di Alkitab banyak diceritakan perbandingan tentang gembala yang baik. Tuhan bilang aku gembala yang baik. Kalau ada satu domba yang hilang, itu yang domba 99 dimasukin kandang dia cari. Banyak gembala-gembala itu mereka itu nggak bisa dipercaya. Yang dipercayakan, dikasih tanggung jawab kepada mereka, itu kadang-kadang saking perut lapar mereka jauh loh dari perkampungan atau kota di mana mereka ada yang makan sendiri dombanya. Domba diembat sendiri. Padahal diberi tanggung jawab untuk mereka. Tidak bisa dipercaya. Nanti kalau ditanya mana dombanya? Oh, lagi tersesat. Lagi ngilang. Nggak tahu entah kemana. Di sini banyak domba hilang. Nggak ada ya. Ngilang. Nggak taunya dimakan. Gitu. Nggak bisa dipercaya. Untuk menjadi orang yang bisa dipercaya itu sulit Bapak Ibu. Contoh, saya kasih contoh. Biasanya yang masak di rumah kan istri-istri ya. Jadi kalau istri masak enak, ada nggak yang muji istri? Terima kasih mama, masakan mama enak. Tiba-tiba suaminya yang masak, istrinya ngomong, terima kasih papa, masakan papa enak. Apa kata bapaknya? Wah ini bakalan disuruh masak mulu nih. Percaya nggak bapak-bapak? Susah untuk percaya loh. Nggak biasa masak disuruh masak. Terus mamanya bilang, terima kasih papa, masakan papa enak. Dalam hati suaminya, iya ntar disuruh masak terus. Ya, bukan dia lagi yang masak, saya gitu. Oke, sebentar. Lanjut. Yang ketiga, orang yang gampang emosi. Gembala-gembala itu gampang emosi. Peristiwa akhirnya ini ada cerita Alkitab. Paman dan ponakan itu terpaksa harus pisah karena emosi. Bukan paman dan ponakannya yang emosi, tapi gembala-gembala mereka. Itu peristiwa Abraham dan Lot. Akhirnya Lot itu harus tinggal di Sodom, kota Sodom, karena mereka berpisah. Kenapa? Ini berantem nih, gembala-gembala upahan nih. Kenapa? Ada lahan, saking banyaknya domba masing-masing pemilik ini, untuk makan itu berebutan. Ya. Jadi jangan berebutan Bapak Ibu. Orang yang suka berebutan itu biasanya identik dengan orang yang gampang emosi. Lanjut, nggak berlama-lama. Yang keempat, maaf. Gembala-gembala itu penakut, jelas ya. Jelas di sini waktu malaikat datang, malaikat bilang jangan takut. Karena mereka dalam kondisi takut. Malam gelap tiba-tiba muncul, jreng. Untung yang datang itu malam itu malaikat. Biasanya malaikat itu kalau laki cakep nggak? Cakep. Perempuan cantik nggak? Kalau malaikat cantik. Datang pakai baju jelek atau baju bagus? Bagus. Tengah malam, Bapak Ibu, tengah malam nongol. Tuh malaikat tuh begitu putih. Ya takutlah orang-orang. Ya. Mereka penakut. Saya ingat cerita papa saya. Papa kami. Karena di sini ada kakak saya. Jadi kalau saya bilang bapak kami. Jadi waktu kecil mereka suka jaga duren. Ini saya kasih itu supaya saya ingat. Nih jaga duren kalau jatuh. Jadi harus diambil orang. Jadi harus dijaga. Waktu mereka jaga tiba-tiba tengah malam muncul perempuan pakai baju putih, rambut panjang. Seneng nggak? Cantik. Ada yang seneng. Malam-malam, tengah malam, tiba-tiba muncul perempuan,
baju putih, rambut panjang. Ada yang seneng nggak? Hah? Ajak selfie. Yang jadi itu rambutnya panjang, jegrak lagi, kayak orang kesetrum. Udah gitu goyang-goyang lagi. Ayo, ketakutan mereka. Sama sebenarnya pemikiran para gembala pada waktu itu adalah ini bukan malaikat, ini hantu atau kuntilanak atau apalah. Waktu itu di sana nggak ada kuntilanak kali, vampir apa, kurang lebih lah. Mereka penakut. Oke, lanjut. Sudah berapa lamakah? Waduh, saya udah. Ya oke, lanjut. Pada sebenarnya malam itu adalah malam sukacita. Kenapa? Ada berita sukacita yang diberikan. Dalam Lukas 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita ini adalah berita favorit bagi kita di setiap Natal. Berita tentang kelahiran Kristus juru selamat dunia. Ada 2 poin yang utama yang saya ingin sampaikan pada pembacaan tentang berita sukacita itu. Yang pertama, berita jangan takut. Sebenarnya kanker apa semua itu memang penyakit berbahaya, tapi menurut saya ketakutan itu adalah penyakit yang paling berbahaya yang harusnya. Karena ini muncul di berita Natal loh. Jangan takut. Apa saja kondisi yang paling ditakuti manusia? Takut mati. Takut mati. Saya sempat divonis dokter kanker. Istri saya jadi saksi. Waktu saya dengar itu, saya cuma bilang sama dia, kamu siap saya tinggalkan. Saya sudah siap pergi. Kenapa? Karena saya tahu di sana itu ketika kita meninggal, orang-orang yang punya pengharapan tentang Tuhan, kita di Firdaus. Seperti Tuhan katakan kepada penjahat yang hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Berapa banyak di sini yang mau ke Firdaus? Pertanyaan kedua, coba tetap angkat tangan. Siapa yang mau hari ini di Firdaus? Loh, mana? Takut mati. Loh, saya tetap angkat tangan loh Bapak. Kenapa? Karena kita tahu kita akan bertemu dengan kekasih jiwa saya di sana. Kekasih jiwa kita, juru selamat kita di sana. Yang kedua, ada orang yang takut gelap. Sini ada yang takut gelap. Lewat kuburan malam-malam. Permisi mbak, cucu mau lewat. Loh, anak Tuhan kok jadi cucu mbah? Ya. Berikut ada orang yang takut kehilangan yang disayang. Sebenarnya saya lihat itu kehilangan orang yang disayang. Tapi ada bukan cuma sekedar manusia yang disayang orang. Kadang-kadang orang lebih sayang uang dari bapaknya. Istri lebih sayang uang daripada suaminya. Orang tua lebih sayang uang daripada anak-anaknya. Anak ditinggal mulu. Sampai anaknya bingung mana bapak gue, mana ibu gue. Atau anak-anak lebih sayang uang daripada orang tua. Ada yang takut bicara di depan umum. Saya sebenarnya ini perdana karena dulu saya takut. Salah satu penyebab handicap atau yang menjadi halangan saya untuk bicara, suara saya ini loh nggak laki banget. Cempreng ya. Jadi saya berdoa, Tuhan kenapa suara saya waktu itu sempat kerja di kantor, setiap kali angkat telepon, halo selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Selamat siang Bu. Aku dipanggil ibu. Saya coba untuk dia, tetap saya pikir cuman salah dengar, itu agak aneh mungkin kupingnya. Enggak, ternyata 10 kali saya angkat, 10 kali panggilnya ibu ke saya. Itu jadi salah satu yang menjadi alasan saya, jangan khotbah lah. Jadi setiap kali saya disuruh khotbah, nggak mau. Gitu. Tapi kali ini, puji Tuhan mau, sudah nggak takut. Jadi sebenarnya yang tersinggung pertama kali tentang khotbah ini saya.
Jadi kalau Bapak Ibu tersinggung, selamat. Kita sama-sama ya. Yang berikut, ada orang yang takut miskin. Itu udah gak perlu dijelasin. Ada orang takut gagal. Yang paling seru, takut jarum suntik. Takut darah. Kakak saya waktu saya dicabut itu Pak Ivan di sini. Mumpung dia nggak ada ya. Pak Ruby jangan kasih tahu kalau saya. Pak Ivan itu saya dicabut gigi saya berdarah. Dia yang pingsan. Iya, waktu itu saya ingat. Sampai harusnya saya tuh kan di pasien dong. Setelah biasanya di waktu itu di puskesmas di Manado, itu pasien itu dikasih teh manis. Yang minum dia. Jangan dikasih tahu. Takut. Aduh. Oh, ampuni saya Tuhan. Yang lebih repot takut istri. Wah. Tapi saya nggak takut istri. Ada yang takut istri sini? Siapa? Ada bapak-bapak? Pakai baju warna apa? Nggak ada ya? Yang berikut, ada yang takut kecoa. Papa saya itu nggak takut ular loh. Bapak kita itu nggak takut ular. Tapi kalau cacing, kabur. Ketakutan ini yang kita alami, justru berita Natal datang kepada orang-orang yang takut. Untuk apa? Supaya jangan takut. Hebat nih berita Natal ini. Itu berita sukacita, jangan takut. Yang takut gelap, malaikat bilang jangan takut. Yang takut sekarang banyak orang berpikir perekonomian itu akan runtuh nih. Mereka bilang China itu, Tiongkok itu, wah perekonomian global hebat. Tapi akhir-akhirnya betul lagi banyak ekonomi sekarang lagi ketakutan. Berita ini datang kepada kita supaya apa? Kita yang tahu bahwa Tuhan hadir. Waduh. Lanjut, saya mau cepat. Berita Natal yang kedua adalah Tuhan telah lahir. Untuk apa? Untuk menebus kita. Jadi kita harus mengucap syukur dengan baik. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan untuk mengadakan mujizat kesembuhan. Bukan. Walaupun Tuhan mampu dan sanggup melakukan kesembuhan bagi kita. Tadi ada kesaksian, Tuhan sanggup. Tapi yang utama Tuhan datang ke dunia itu untuk menyelamatkan manusia. Tuhan datang ke dunia itu bukan untuk memberi mujizat, berkat, kelimpahan. Di luaran sana banyak orang lebih kaya daripada orang-orang yang mau mendekatkan, yang dekat ke Tuhan. Banyak. Orang-orang yang dekat sama Tuhan itu justru kelihatan banyak yang enggak kelihatan banyak. Tapi ada yang lebih kaya, lebih sehat. Kenapa kita yang mengiring Tuhan malah ada yang? Karena utamanya kedatangan Tuhan ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, menebus kita daripada dosa. Lanjut. Oke, bagaimana mengaplikasikan seket atau mendekatkan diri kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, lanjut, oke. Membangun kebiasaan berdoa. Jadi tim dari Jakarta, kita 50 bahasa Jawa itu seket, artinya mendekatkan diri. Kita harus membangun kebiasaan. Bagaimana yang sudah lewat? Ayo kembali ke kebiasaan. Yang belum, anak-anak, adik-adik, berusaha untuk sama-sama. Supaya ketika sudah 50, sudah terbiasa dengan kebiasaan berdoa. Memprioritaskan waktu untuk berdoa adalah cara yang efektif mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan cuma mendekat, melekat. Bahkan ada di Alkitab, hidup Tuhan di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan. Itu buktinya. Yang berikut, baca dan renungkan firman Tuhan. Lanjut biar ini sudah. Yang berikut, hadiri kebaktian dan komunitas gereja. Ya. Orang yang mau mendekat kepada Tuhan itu datang ke gereja.
Tuh kesaksian tadi. Padahal ikut gereja Zoom. Tapi hatinya ada di gereja. Sampai coba-coba sepatu. Supaya apa? Datang ke gereja. Padahal kaki satu bengkak. Ya. Bu Endang. Saya kenal baik keluarga ini. Mereka orang-orang yang cinta rumah Tuhan. Berapa banyak di sini yang cinta rumah Tuhan? Lambaikan tanganmu. Amin. Cinta rumah Tuhan. Yang berikut. Bersyukur setiap hari. Menghargai segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Adalah cara lain kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Luangkan waktu setiap hari untuk mencatat hal-hal yang kita perlu syukuri. Sebenarnya ada poin yang saya ingin sampaikan selain yang tadi kita harus mengucap syukur. Bagaimana Tuhan rela datang mengosongkan diri, datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Pernah nggak kita kebayang ini? Bersyukurlah manusia kita, Adam dan Hawa itu diciptakan pada hari yang ke-6. Pernah kan Bapak Ibu bayangkan? Kalau kita diciptakan, karena kita sudah hari ke-6, artinya hari pertama itu semua kebutuhan kita itu diciptakan Tuhan. Betul nggak? Terang Tuhan ciptakan supaya nggak gelap. Makanan, daratan, benda-benda langit Tuhan ciptakan. Hari ke-6 pamungkas baru manusia muncul, sudah tersedia. Coba bayangkan ya, buka Kejadian 1 ayat 1. Kalau dia bunyi, ini mohon maaf Pak dosen saya nggak ngajar. Kejadian 1 ayat 1 kalau dia bunyinya begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit, bumi, dan manusia. Apa yang terjadi? Bumi berbentuk dan kosong. Gelap gulita melayang-layang di atas permukaan. Artinya permukaan air, ada manusia di situ. Jadi bukan cuma putri duyung, putra duyung, paman duyung, bapak duyung, adik duyung, kakek duyung, nenek duyung. Duyung semua. Manusia, ikan. Ya. Tapi Tuhan ciptakan manusia itu Tuhan sudah siapkan kebutuhan. Apa yang kita mesti khawatirkan? Karena Tuhan sudah siapkan semuanya. Saya enggak berlama-lama. Oke, ternyata betul. Lanjut. Sekian. Tuhan Yesus memberkati. Ada satu lagu. Kemarin waktu saya sakit. Saya bilang Tuhan, saya enggak kuat. Ada satu lagu yang lagunya bunyi begini. Jadi setiap kali saya demam, kadang-kadang mereka pergi, tim pergi saya nggak bisa ikut. Padahal saya pengen ikut, tapi saya demam. Tuhan bilang begini, aku ada di sisimu. Mengucap syukur. Salah satu bukti orang yang ingin mendekat kepada Tuhan. Gembala-gembala, mari ambil keputusan datang kepada Tuhan. Saya menyanyi. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari Bapak Ibu berdiri yang ingin bersyukur kepada Tuhan. Kita nyanyi. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Biar hanya Yesus yang membuat kita terpesona. Hanya karena kita disembuhkan oleh dokter di dunia, kita menganggap bahwa oh, dokter itu mempesona. Ketika kita terpuruk dan diangkat oleh satu bisnis, kita berusaha untuk mengatakan bahwa kita terpesona dengan bisnis itu. Apa yang mempesona kita? Biar hanya Yesus yang mempesona. Amin Bapak Ibu. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu
Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar. Ku mau selalu bersyukur. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Kau membuatku berharga di matamu. Tuhan, Kau sungguh besar. Bersyukur kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Bapak Ibu, ini minggu terakhir kita ada di tahun ini. Mari kita sama-sama bersyukur dengan teman-teman kita dari Jakarta. Pasti banyak hal yang kita sudah lalui. Dan mari kita sebelum pulang, sebelum kita meninggalkan tempat ini, sama-sama kita menyembah Tuhan, mengucap syukur. Mari mulai mengucap syukur di tempat engkau berdiri. Mari ingat kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang tahun ini. Mari apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita, kita mensyukuri besar kecil, mujizat, pertolongan, keajaiban, kesembuhan, keluputan dari sakit penyakit, keluputan dari kecelakaan, keluputan dari kematian. Mari jangan tunggu lagu ini, mari sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih buat pekerjaan kami. Terima kasih buat pelayanan kami. Terima kasih buat keberadaan kami. Aku mau selalu bersyukur kepadamu. Aku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Selalu bersyukur.
kasih setiamu. Buat kasih setiamu di dalam hidup. Mari kita bersyukur bersama-sama. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kami naikkan syukur. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan baru saja tanya kepada saya. Dia tanya begini, apakah engkau hanya mau bersyukur untuk apa yang baik yang aku berikan kepadamu? Tuhan tanya kepada saya, apakah engkau mau bersyukur untuk rasa sakit yang engkau alami sepanjang tahun ini? Maukah engkau bersyukur untuk masa-masa pahit yang aku izinkan terjadi dalam hidupmu? Maukah engkau bersyukur di masa engkau sendiri merasa tidak berdaya? Maukah engkau bersyukur untuk masa di mana engkau merasa tidak ada yang bisa disyukuri? Tuhan tanya kepada saya, maukah engkau bersyukur di saat engkau merasa tidak ada yang bisa disyukuri? Adakah engkau yang sedang merasa tidak ada yang bisa disyukuri karena keadaanku sedang buruk? Bersyukurlah untuk itu. Sebelum pulang mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, ampuni kalau aku merasa bahwa tidak ada yang bisa disyukuri. Karena aku tidak sebaik yang lain. Keadaanku lebih buruk daripada tahun yang lalu. Mari kita mengucap syukur. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita. Pasti kesulitan kita ada kadaluarsanya. Kesulitan kita akan berakhir. Kesulitan kita ada masa selesainya. Mari sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan dengan lembut sebelum kita pulang. Mengakhiri tahun ini. Kami mau mengakhiri tahun ini dengan mengucap syukur Tuhan. Rasa sakit, rasa tidak puas, rasa kecewa yang Tuhan izinkan ada dalam hidup kami. Rasa sulit, masa gelap, masa pahit,
masa susah kami, Engkau izinkan itu melengkapi setiap karya Tuhan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur buat semua yang Tuhan kerjakan dan izinkan dalam hidup kami. Kami bukan hanya mau mendekat kepadamu, tapi kami mau melekat kepadamu Tuhan. Kami bukan hanya mendekat, kami mau melekat kepadamu Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami bersyukur. Mari angkat suaramu sekali lagi. Kami dengan lagu lama. Kami naikkan syukur padamu. Terima kasih buat usia kami seberapapun kami bisa masuk hari ini. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bersama-sama dengan tubuh Kristus dari Jakarta kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Biarkan hadirat-Mu menjadi kekuatan buat kami. Kami bukan hanya mendekat tapi kami melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu sepanjang tahun ini. Berkati umat-umat-Mu. Biarkan kami sampai jumpa di minggu depan di mana kami sudah memasuki tahun yang baru. Tuhan yang tolong kami, Tuhan yang mampukan kami berjumpa lagi dalam anugerah-Mu. Berkati tim dari Jakarta yang sudah melayani kami. Mereka sebentar akan berpisah satu dengan yang lain. Berkati mereka, dimanapun mereka berada mereka jadi berkat. GPDI Mahanaim diberkati, karena ada orang-orang yang menopang pekerjaan Tuhan. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang setia. GPDI Karisma pun diberkati. Dan biarkan kami sebagai tubuh Kristus kami saling memberkati dan menguatkan. Kami akan pulang. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Bawalah pulang. Engkau diutus kembali ke rumahmu, ke masyarakatmu, kepada duniamu. Bawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara tubuh jiwa dan rohmu sempurna tak bercacat sampai Yesus datang menjemput gereja. Terimalah berkat yang maksimal, terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberuntungan yang ajaib. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ada berkat dari Jakarta, Bapak Ibu yang datang boleh dapat berkat di bawah sambil pulang. Silahkan. Ucapkan terima kasih kepada tim Jakarta.